pukul 10. Adapun yang akan menerima pelayanan baptis dewasa adalah Saudari Putri Sartika Pertiwi, putri dari Bapak Wisnu Prabowo dan Ibu Rosmini Indriani. Berita Lelayu, telah dipanggil Bapak di surga Bapak Samikun wilayah 10 dalam usia 70 tahun pada hari Selasa 24 September dan telah dimakamkan pada Rabu 25 September di TPU GKJ Kiracondong Cikahuripan. Majelis Pendeta dan Jemaat mengucapkan turut berdukacita kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan, dan penghiburan sejati dari Yesus Kristus. Persembahan khusus. Mulai hari ini dan setiap ibadah minggu selanjutnya, di meja depan akan disediakan kotak persembahan khusus untuk menghimpun dana pembelian lahan di samping halaman parkir GKJ seluas 70 meter persegi. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop berwarna ungu dan dimasukkan ke kotak persembahan yang telah tersedia. Untuk via kris ditambahkan angka 11. Persiapan perjamuan kudus. Hari ini akan diadakan persiapan perjamuan kudus untuk wilayah 5, 9, 10. Bagi jemaat yang belum mengikuti persiapan perjamuan kudus dapat mengikuti persiapan perjamuan kudus setelah ibadah siang ini berakhir. Jemaat yang terkasih, untuk wilayah ibadah pada petugas ibadah pada siang ini 29 September akan dilayani oleh Pendeta Yohan Purwanto dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Pengiring pujian oleh Bapak Apriyadi, pemandu nyanyian jemaat Ibu Setiawati, slide Bapak Resjanto, sound system Saudara Vino. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum ibadah dimulai, jemaat membawa handphone untuk dimatikan atau mode silent. Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki prosesi ibadah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita menyanyikan pujian pembukaan. Demikian. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Amin. 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 Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus beserta saudara. Sekarang sampai selama-lamanya. Silahkan duduk kembali. Mari kita puji nama Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergaul, bila musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada negeri yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kasih Tuhan sungguh besar di dalam hidup kita. Namun demikian, bukan hanya kita yang menerima, tetapi Tuhan juga menginginkan kita menjadi saluran berkat kasih tersebut. Oleh sebab itu, dengarlah firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama menyesali dosa di hadapan Tuhan karena kita belum mampu untuk melakukan kasih tersebut. Mari kita menyesali dosa di dalam doa pribadi. Tuhan, inilah penyesalan dosa kami, ampunilah, mampukanlah kami untuk menjalani hidup baru dalam terang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Dalam kita menyesali dosa, juga kita nyatakan melalui nyanyian di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Inilah firman Allah dinyatakan kepada kita dalam berita anugerah di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita sambut pengampunan Tuhan, kita bangkit berdiri, kita sapa saudara-saudara kita, salam damai untuk kita semua. Dengan tetap berdiri kita nyanyikan, isilah mataku dengan citra salibmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku
dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Silahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, seluruh hidup kita adalah ungkapan syukur pada Tuhan, dan dengan bersukacita, mari kita bawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan, seraya mengingat firman dalam Mazmur 67 ayat yang ketiga, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Persembahan kita himpun dengan nyanyian iringan Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai ke 3. Ku beri persembahan. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Kita aturkan persembahan dalam doa.
Mari kita bersekutu dalam doa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan kasih, karunia, dan berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Sebentar kami juga akan mendengar firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohan Purwanto. Kiranya firman yang akan kami dengar dapat menjadi kekuatan dan menerangi hidup kami setiap kami. Dan kami percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang kita sama-sama akan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Persembahan pujian dari anak sekolah minggu, Charles dan Sarah dipersilahkan. C. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku,
Berkati hidupku di dalam tangan-Mu. Sepanjang hidupku Kau setia, dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap. Kau ada bagiku, ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Dan nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. God bless you. Penampilan dari anak-anak kita, dan kita ikut senang bahwa anak-anak kita terus hidup di dalam Tuhan. Mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berserah diri pada saat ini, hati dan pikiran kami, biarlah hanya tertuju padamu, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan hamba-Mu ini juga berserah diri, Tuhan yang anugerahkan hikmat Roh Kudus, sehingga apa yang Ia sampaikan hanyalah seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan
diambil dari Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Demikian sabda Tuhan. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Siang Bapak Ibu Saudara semua, jadilah garam dalam hidupmu. Saya yakin bahwa saudara-saudara di sini dari pagi hingga saat ini sudah berinteraksi dengan garam. Iya atau enggak? Buat apa? Masak. Tadi masak apa untuk sarapan? Oh, nyeplok telur ya, sama aja ternyata ya, yang praktis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah garam dalam hidupmu. Pada intinya adalah supaya kita menjadi orang yang bermanfaat, berdampak baik, berguna. Itu adalah fungsi dari garam.
Namun tentu harus di dalam porsi yang pas, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Bahkan fungsi garam sendiri sebenarnya sangat luas. Setidaknya apa saja fungsi garam yang saudara-saudara ketahui? Yang pertama, memberi rasa, bumbu, perasa. Menggoreng telur atau memasak dibutuhkan garam sebagai perasa. Walaupun sekarang sudah banyak bumbu-bumbu instan, tetapi di dalam bumbu tersebut terdapat kandungan garamnya. Kemudian fungsi lain yang kedua, ya, menghilangkan lelah untuk kesehatan ya berarti ya. Berendam air hangat dengan garam. Memiliki fungsi kesehatan. Dan juga apalagi kalau orang itu kekurangan garam, kekurangan zat yang tergantung di garam yaitu yodium, dia akan terkena sakit apa dok? Banyak dokter di sini ya. Jadi fungsi garam juga berkaitan dengan kesehatan. Untuk perasa, untuk kesehatan, lalu untuk apa lagi? Pengawet. Misalnya adalah asin, itu ikan atau bahan-bahan tertentu supaya awet diasinkan sebagai pengawet. Kemudian apa lagi? Melindungi. Kalau di desa, rumah itu ditaburi garam sekelilingnya. Supaya binatang-binatang tertentu itu tidak masuk. Jadi untuk melindungi. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya untuk mengawetkan telur asin. Untuk perasa juga ya, telur asin. Kemudian juga sedang dikembangkan adalah untuk kosmetik. Ketika kemarin saya ziarah di sekitar Laut Mati, adalah laut dengan kandungan garam yang sangat tinggi, berdiri pabrik-pabrik kosmetik. Bisa dibuat sabun, bisa dibuat berbagai kosmetik untuk kecantikan. Jadi terus dikembangkan fungsi garam itu sendiri, terus berkembang. Dan kalau kita itu berenang di Laut Mati, itu tidak akan tenggelam karena konsentrasi garam yang sangat tinggi sehingga kita akan mengapung. Tetapi kita perlu kemampuan untuk menjaga keseimbangan. Karena kalau tidak bisa menjaga keseimbangan ya kelelep walaupun sebentar, dan kalau air itu masuk ke mata itu pedih sekali. Harus segera disiram dengan aqua, air tawar. Tapi kalau tidak mampu menjaga keseimbangan ya dia bisa fatal. Tapi bagi orang yang mampu menjaga keseimbangan dia akan nyaman, tenang, tidak akan tenggelam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, garam harus dalam porsi yang pas. Jadi kita pun berperan atau berguna bagi orang lain itu harus dalam porsi yang pas. Tidak kurang tetapi juga tidak lebih. Kalau kita itu tidak peduli, cuek, itu berarti kurang. Tetapi kalau berlebih, ingin dominan,
kemudian orang lain terlibat, kita tersinggung, orang lain lebih menonjol, kita tidak terima, itu terlalu berlebih. Itu seperti yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Ketika para murid berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus dan mereka menemui bahwa ada orang-orang dari kelompok lain mengusir setan. Menggunakan nama Yesus, mereka tidak terima. Kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dia merasa berlebih, sehingga ada orang lain yang berkarya untuk kebaikan, mengusir setan, menggunakan nama Yesus. Murid-murid Yesus justru tersinggung, tidak terima. Ada iri hati dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus menegaskan tidak apa-apa. Bahkan semua orang boleh menggunakan nama Yesus, dan siapa yang tidak memusuhimu, dia ada di pihak kita. Siapa yang memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Segala sesuatu dipertimbangkan, dan jasa-jasa pengikut Kristus siapapun boleh dan akan diterima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi bukankah itu adalah godaan manusia ya? Godaan manusia itu untuk peduli pada orang lain, bisa jadi dia cuek. Tidak peduli, bukan urusanku. Mendengar berita bahwa orang lain begini, begitu, sakit, bukan urusanku. Godaan kita kan seperti itu, cuek. Tapi godaan yang juga sering kita jumpai adalah ingin dominan. Ketika kita sudah terlibat, kemudian ada orang lain masuk, kita justru tidak senang, tidak terima. Nanti namaku enggak diperhitungkan lagi. Nanti namaku enggak tertulis lagi. Itu yang terjadi di dalam diri murid-murid Yesus. Oleh sebab itu yang namanya berguna, bermanfaat, menjadi garam, itu harus pas betul porsinya. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Masak kalau terlalu asin juga enggak enak, kalau hambar juga tidak enak. Bagi kesehatan juga seperti itu, kalau terlalu banyak bisa darah tinggi, kalau kekurangan garam bisa sakit gondok, bisa sakit ini itu dan sebagainya. Porsinya harus sesuai. Oleh sebab itu firman Tuhan selanjutnya juga mengatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Jika kakimu menyesatkan engkau, potonglah. Jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Artinya, anggota-anggota tubuh kita dipergunakan sesuai porsinya, jangan berlebih, jangan kurang. Tangan digunakan sesuai porsinya. Kalau salaman sesuai porsinya atau enggak? Sesuai porsinya. Kalau merangkul orang sesuai porsinya atau enggak? Tergantung yang dirangkul. Kalau yang dirangkul istrinya, nah itu sesuai porsinya. Tapi kalau yang dirangkul, nah itu dia, enggak sesuai porsinya. Jadi harus sesuai porsinya.
Kalau digunakan untuk menepuk, memberi semangat, itu sesuai porsinya. Ada orang yang sedang patah semangat, banyak masalah, lalu ditepuk, ayo bangkit, bangkit. Tapi kalau nepuknya gebanteran, blok begitu, bisa terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Demikian juga anggota tubuh yang lain, kaki, mata. Mata harus digunakan sesuai porsinya. Kalau membaca Alkitab, sesuai porsinya. Kalau melihat lagu-lagu di tampilan untuk memuji Tuhan, sesuai porsinya. Melihat saudara-saudaranya, sesuai porsinya. Membaca WA, sesuai porsinya. Tapi kalau untuk melihat yang lain-lain, maksudnya apa ya? Ya, karena segala sesuatu saat ini sangat mudah diakses. Penyimpangan-penyimpangan, pornografi, judi online, termasuk Indonesia ini banyak yang terjerat kasus judi online. Itu sudah tidak sesuai porsinya. Enggak digunakan juga enggak boleh. Sudah disediai Alkitab, udah disediai tampilan PowerPoint, enggak dilihat, itu enggak sesuai porsinya. Jadi porsinya harus pas, porsinya harus sesuai. Demikian juga mulut kita. Menyapa, ngobrol, itu sesuai porsinya. Tapi nek kebablasan bisa jadi itu tidak sesuai porsinya, berlebih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang menarik adalah di ayat 30, di ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Saya membaca di beberapa literatur, ada yang mengartikan garam di sini itu terbuat dari fosil-fosil, endapan-endapan mineral, sehingga dimungkinkan garam itu menjadi tawar. Tapi setelah saya itu kemarin ke sana, di sana itu dari dulu sampai sekarang yang namanya garam itu tidak kesulitan. Karena mereka memiliki laut mati yang sungguh memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Justru air bersih itu mereka yang harus dikelola dengan sangat baik. Jangan sampai air yang mengalir dari Danau Galilea atau dari mana, jangan sampai air tawar itu masuk ke laut mati. Karena kalau udah masuk ya berarti udah nggak bisa dipakai untuk sehari-hari. Sehingga dikelola sedemikian rupa dan didistribusikan sedemikian rupa. Sehingga ayat ini saya cenderung mengartikan yang namanya garam ya garam dari air laut itu. Dan kira-kira ada enggak garam yang enggak asin? Enggak ada. Ini ayat ini sehingga berarti adalah kebodohan manakala ada orang percaya itu enggak berdampak. Manakala ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tapi sama sekali tidak memiliki manfaat positif. Karena logikanya enggak ada. Tuhan itu udah sediakan banyak hal. Tuhan sediakan firman-Nya, Tuhan sediakan Roh Kudus yang membimbing di dalam hati kita untuk kita itu berbuat baik. Lah, sudah seperti itu kok jadi orang percaya enggak ada gunanya. Itu adalah kebodohan, sia-sia. Dan itu adalah hal yang mustahil. Asalkan kita benar-benar mau dituntun oleh Tuhan
pasti kita akan menjadi orang yang berguna. Baca firman, bersedia dituntun oleh Roh Kudus, ya sedikit-sedikit pasti ada gunanya lah. Nggak mungkin jadi orang Kristen sama sekali nggak ada gunanya. Malah ngerecoki, malah mengganggu, malah jadi bahan omongan sana-sini, pasti dia tidak ikut kehendak Tuhan. Dia sedang ikut kehendak yang lain. Jadi nggak ada yang namanya garam itu nggak asin. Itu kesia-siaan, kebodohan bagi orang-orang percaya. Dan tidak mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini ada saudara kita yang akan baptis. Nah, kita pun melalui peristiwa baptis ini juga diingatkan, bukan hanya masalah seremonial, tetapi panggilan, sehingga kita menjadi pribadi yang berguna. Garam, banyak fungsinya, mengasinkan, mengawetkan, untuk kesehatan, melindungi, kosmetik, dan sebagainya. Banyak banget fungsinya. Walaupun tidak bisa semua, tapi ya paling tidak berapa. Kalau sama sekali nggak berfungsi, sia-sia, ada yang salah pasti. Mari kita jadi garam dalam hidup kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Persembahan pujian dari wilayah 6 dipersilahkan.
Jemaat Tuhan sekalian, GKJ Kercondong yang terkasih, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, di masa kini, dan di masa depan, mengingat dan mengikarkan kembali pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli dengan sepenuh hati bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara oleh Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan 1. Pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, 2. Pengampunan dosa, 3. Pembenaran atas manusia oleh Allah, dan 4. Kelahiran baru. Sebelumnya mari kembali kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan pelayanan sakramen baptis pada saat ini menjadi alat Tuhan bagi saudara kami terkasih, sehingga ia boleh semakin mampu menjadi garam dan terang dunia. Tuhan sendiri yang memanggil, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang terkasih, Saudari Putri Sartika Pertiwi, saya minta untuk bangkit berdiri. Nyatakan Yesus dalammu. Dan saya minta untuk maju ke depan. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Agar jemaat dapat menjadi saksi bahwa saudara menerima penyelamatan Allah dan bersedia melaksanakan kehendak-Nya, saudara silahkan menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah saudara meyakini anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah saudara bersedia hidup seturut kehendak Allah dengan memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat dan meyakini syahadat? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab?
Bagaimana jawab yang terkasih Saudari Putri Sartika Pertiwi? Terima kasih atas jawaban saudara. Saya yakin Tuhan sendiri yang membimbing saudara sehingga mampu menjawab yang demikian. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Yang terkasih Saudari Putri Sartika Pertiwi, kamu saya baptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah menyertai saudara, di dalam saudara akan menempuh kesempurnaan keselamatan dalam hidup ini. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya persilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah saudari kita yang baru saja baptis dewasa, dengan demikian menjadi warga gereja juga. Terimalah sebagaimana orang-orang kudus, ajaklah berkegiatan dan mengarungi hidup untuk menguatkan imannya. Mbak Putri, ini adalah satu di dalam jemaat Tuhan, jangan sakit hati manakala diajak, dimotivasi sejauh itu baik untuk hidup Mbak Putri. Dan majelis gereja akan menyerahkan surat tanda baptis. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu, Tuhan sendiri yang telah memanggil, menanamkan iman kepada Mbak Putri dalam hidup selanjutnya, rencananya, masa depannya, dan kiranya boleh semakin menjadi garam dan terang, sehingga dunia bisa melihat bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan hatur persembahan syukur dengan diiringi oleh nyanyian Pakailah Seluruh Hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia,
tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari kita kembali berdoa untuk menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Ucap syukur kami naikkan kepadamu kembali ya Tuhan, yang selalu memberikan hal-hal yang baik di tengah hidup kami, memelihara kami, sekalipun hidup ini juga penuh dengan tantangan, kesulitan, namun berjalan bersamamu membuat kami tenang. Oleh sebab itu kami serahkan segala pergumulan kami kepadamu. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati mereka. Anak-anak kami yang studi baik di Bandung, di luar kota, bahkan di luar negeri, anak cucu kami Tuhan berkati. Beri masa depan yang baik, pergaulan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk pekerjaan dan aktivitas kami, baik kami yang karyawan swasta, tenaga medis, TNI, Polri, pegawai negeri, pensiun, ibu rumah tangga, wirausaha. Tuhan selalu memberkati kami. Cukupkan dengan apa yang ada di tengah kebutuhan saat ini yang melambung tinggi. Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah tangga kami, karuniakan keutuhan, kebahagiaan, saling memahami, mengerti, saling memaafkan di tengah permasalahan yang ada. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini sakit. Kami berdoa untuk Ibu Brenda, Bapak James Rering, Bapak Lilik Sungkono, Bapak Endar Susilo, Ibu Endar Susilo, Ibu Rini Aprianti, Ibu Marto, Bapak Alek, Ibu Tugiman, Ibu Seno, Ibu Ira, Eyang Sari, Ibu Bagio, Ibu Hesti, Ibu Estu, Kriswati Alvino, Bapak Suratno, Ibu Jojo Raharjo, Bapak Sumarto, Ibu Prayogo, Bapak Didi, Ibu Suwito yang akan menjalani kolonoskopi. Tuhan kiranya memberkati. Dan juga jemaat kami yang lain yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan seluruhnya, Tuhan kiranya selalu memberkati, menolong mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Samikun. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Samikun, di mana beberapa hari yang lalu Bapak Samikun telah Tuhan panggil. Beri kekuatan, penghiburan pada keluarganya, pada istri, anak-anak, cucu, dan keluarga besar. Kami juga berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan kiranya memberkati penatua, pendeta, diaken, bersama-sama dengan jemaat di dalam pengurus komisi, tim, wilayah, panitia, dengan berbagai kegiatan-kegiatan kami, kegiatan wilayah, kegiatan Komisi Adioswo yang akan mengadakan kegiatan, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh
Yayasan Simeon Hana, juga kegiatan Hari Ulang Tahun Adi Yuswo, Sinode GKJ, kegiatan Komisi Pria yang akan diadakan ibadah raya, Komisi Wanita dengan kegiatan PA, kunjungan, dan lain-lain. Tuhan berkati. Berkati juga ya Tuhan, kegiatan komisi, kegiatan wilayah, updating data warga yang terus saat ini dikembangkan oleh tim. Tuhan juga memberkati pengembangan lapak Santosa Asih oleh tim aset. Tuhan berkati juga pengembalian dana untuk membeli aset gereja, tanah di sebelah yang nanti tentu menjadi bagian utuh dari komplek gereja ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan juga berkenan untuk memanggil kami untuk terlibat dan juga kiranya semakin maju gereja kami ke depan. Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami di dalam kepemimpinan, di dalam transisi kepemimpinan, IKN, penyelenggaraan pilkada serentak, pemanfaatan sumber daya alam, kebijakan-kebijakan pemerintah supaya pro rakyat, pro kesejahteraan rakyat, dan semakin mencintai lingkungan. Pemberantasan korupsi, Tuhan kiranya memberkati para pemimpin-pemimpin kami. Inilah ya Tuhan doa kami, ampuni terselip dosa dan kesalahan kami, baik itu dalam tutur, batin, perilaku kami, ampunilah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bangkit berdiri, siap untuk menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kita akan kembali ke dalam kehidupan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Marilah kita menjadi garam bagi dunia dan bagi diri kita sendiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Amin. Di akhir ibadah ini kita nyanyikan Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa surgawi